Kemana nih anak? Itu dia. Ki, ngapain lu lihat-lihat? Son, gua hari ini mau review rumah nih, salah satu rumah di Imperial Gading. Nah, sobat online, Sugi hari ini berkesempatan untuk mereview satu unit rumah di Imperial Gading. Imperial Gading ini tempat lokasinya nih sangat strategis banget. Kenapa? Karena lokasinya sangat menempel dengan Kelapa Gading, ya kan? Nah, ini rumahnya nih. Rumahnya ini bergaya modern minimalis ya. Jadi kelihatan banget nih dari garis geometrisnya nih tegas banget, kotak-kotak, ya kan? Terus udah gitu juga bukan jendelanya cukup besar ya. Ini bukan jendela besar gini nih, bagus banget nih untuk sirkulasi udaranya masuk secara alami. Nah, terus juga perpaduan warnanya tuh, ya kan, antara putih, abu-abu, terus ada sedikit biru ke hijau gitu ya. Terus juga di bagian tangganya ini ada kayak keramik model kayu gitu ya. Jadi kesannya itu walaupun elegan, tetapi juga tetap memperlihatkan modern minimalisnya. Nah, terus juga dari row jalannya ini bisa cukup nih untuk 2 mobil, enak. Nah, ukuran rumahnya ini adalah 8x15 dengan luas tanah 120 meter persegi serta luas bangunan 270 meter persegi. Nih, rumahnya ini sudah memiliki carport. Kalau untuk kita gunakan mobil kecil ya, bisa muat 4 mobil nih. Tapi kalau misalnya untuk ukuran mobil besar, ya amannya 3 lah ya kan? Tapi masih bisa sebagian kita taruh untuk parkir motor. Nah, sini deh, lihat nih. Ini sebenarnya ada satu pintu. Ini bisa mengakses ke area ruangan ART atau dapur basahnya. Nanti Sugi kasih unjuk ya, seperti apa. Nah, sekarang Sugi mau kasih lihat ke ruang utamanya. Tuh, tangganya nih. Asik kan? Dari tadi nih Son nih, gue liatin nih. Mau masuk ke ruang utamanya, tinggi banget nih. Ini sih aman dari banjir nih. Enak nih. Nih enggak? Yuk, sekarang kita masuk ya. Nah, ini dia nih. Kita sekarang masuk ke area main room-nya. Area main room-nya ini konsepnya open space ya. Nah, terus dari pintunya aja, ini pintunya udah cukup besar ya bukaannya. Serta juga ada jendela nih, tapi bukan jendela hidup ya. Tapi ini lumayan nih, bisa membantu penyinaran dari luar masuk ke dalam. Nah, untuk dari sininya ruangannya kita bisa gunakan sebagai ruang tamunya nih. Tinggal kita tambahin bangku ya kan. Bangku, terus meja tamu. Nah, ini lampu sih udah ada ya, udah oke. Terus sekarang kalau area sininya ini kita bisa gunakan ruang meja makan juga oke di sini, ya kan? Ruang meja makannya ini cukup lumayan sih ya, ukurannya bisa muat 6 seater masih oke. Jadi kalau ketahuan nih ya, kalau misalkan dengan meja makan bisa muat 6 seater ini bisa menggambarkan bisa untuk keluarga besar ya rumahnya. Terus pada area sini nih, ini bisa kita gunain ya untuk jemur-jemur masih oke, bisa nih santai-santai ya kan. Nah, terus pada area sininya nih, ini kita bisa gunakan sebagai area dapur bersihnya nih, karena dapur basahnya ada di bawah. Nanti Sugi kasih lihat ya habis ini ya. Nih kita tinggal tambahin mejanya ya kan, meja pantry ya maksudnya ya. Terus tinggal tambahin kabinet-kabinetnya nih atas sama bawah. Nah, ini di sini kita kalau misalkan mau tambahin sedikit island juga boleh. Jadi kalau misalkan mau masak-masak ringan taruh di meja sebelah sini dulu ya masih oke, ya kan. Sekarang Sugi mau ajak ke sini. Di lantai satunya ini, di lantai 2 ini ya jatuhnya ya. Di lantai 2-nya ini ada satu kamar tidur, ukurannya sekitar 3x4 kurang lebih ukurannya. Cukup spesius sih menurut Sugi sih, dengan bukan jendela yang cukup besar.
Terus kalau untuk ukuran seperti ini, kita taruh ranjang king size masih oke lah ya kan. Terus kita tinggal tambahin lemari-lemari di sini, terus TV di sini ya kan, udah cakep deh. Nah sekarang Sugi mau kasih lihat ke kamar mandi di lantai 2-nya. Tuh kamar mandinya nih, enak loh. Terus juga sebelah sini udah keramik ya, jadi bersihnya juga gampang. Nah terus antara ruang shower sama ruang toilet ini ada pembatasnya ya, sehingga jadi tinggal kita tambahin aja nih pembatas kaca nih ya kan, pembatas kaca. Jadi sehingga kalau misalkan seandainya kita gunakan shower yang basah pada area showernya aja. Nah kerennya nih, toiletnya sama wastafelnya ini kan sudah menggunakan American standard ya, tapi dia sudah ada elektriknya nih, cakep loh. Yuk sekarang kita lihat ke lantai 1-nya. Nah sobat online, saat ini Sugi berada di lantai 1 nih. Pada area lantai 1-nya ini ada satu ruangan yang kita bisa gunakan sebagai ruang penyimpanan barang ya. Nah di lantai 1 ini ada satu ruangan nih. Sebenarnya ruangan ini multifungsi sih, bisa digunakan sebagai kamar tidur atau juga bisa gunakan sebagai ruang kantor sih. Kalau Sugi sih punya rumah ini mungkin akan jadikan ini sebagai ruang kantor. Ukurannya sekitar 2x3 kurang lebihnya ya. Terus pada area sininya nih, ini kita bisa gunakan sebagai ruang servis areanya nih. Jadi untuk ruang cuci-cuci ya, ruang cuci-cuci di sini. Nah terus di atasnya ini ada void yang langsung ke atas nih, terbuka plong ke atas. Asik deh, jadi sirkulasi udaranya tetap oke. Dan ini juga ada satu kamar mandi di lantai 1, serta ini area dapur basahnya. Area dapur basahnya udah ada tabletopnya ya, sudah dikeramikin kayak gini, jadi saat digunakan juga ngebersihinnya pas dinding pada area dapur basahnya juga ada dikeramikin, jadi ngebersihinnya gan mudah. Tinggal kita tambahin kabinet-kabinet aja nih, kabinet di atasnya ini sama kabinet di bagian bawahnya. Terus di area sebelah sini udah disiapin nih ya untuk kulkas. Ini sih kulkas 2 pintu masih muat. Nah untuk area sininya sudah terdapat kamar tidur dan kamar mandi untuk ART-nya. Nah ini tadi yang Sugi bilang di awal nih, bahwa ini ada satu pintu yang menuju ke area carportnya. Jadi kalau ada pintu seperti ini untuk ART-nya, kalau misalnya ada tamu, dia bisa bukain langsung tamunya, atau misalnya belanja nih, tinggal belanjaannya bisa langsung masuk ke area dapur basahnya. Yuk sekarang Sugi mau ajak ke lantai 3-nya. Nah sobat online, saat ini Sugi berada di lantai 3. Pada area lantai 3 ini terdapat 3 kamar tidur dan satu ruangan yang kita bisa gunakan sebagai area family room-nya. Yuk, sekarang Sugi mau kasih tunjuk. Ini ada satu ruangan yang bisa digunakan sebagai kamar tidur anak nih. Kamar tidur anaknya ini ukurannya sekitar 2,5 x 2,5. Untuk kamar tidur anaknya ini kita tinggal tambahin ranjang single bed di sini, ya kan? Terus juga kita tinggal tambahin lemarinya. Lemari belajar bisa ya, terus lemari pakaian di sini, serta tinggal tambahin TV. Nah, pada kamar tidur anak juga masih terdapat satu bukan jendela nih yang cukup besar. Secara sirkulasi udaranya juga tetap masih oke ya. Terus di lantai 3 ini ada satu kamar mandi sharing nih. Kamar mandi sharingnya menurut Sugi sih oke loh, ya kan? Lagi-lagi nih, area shower dan area klosetnya
dibatasi ya, tinggal kita pasang kaca pembatas juga udah oke. Dan kloset dan wastafelnya menggunakan American Standard. Klosetnya juga ada elektriknya loh, keren banget deh. Nah, ini yang tadi Sugi bilang nih. Ini ruangan di tengah-tengahnya ini antara ruang kamarnya ini kita bisa gunakan sebagai area family room nih, sobat online. Ini tinggal kita pasang TV ya kan, TV ukuran 50 inch, 60 inch malah masih oke. Terus ini kita tinggal tambahin sofa nih, sofa di sini nih. Sofa, terus bisa meja, udah enak deh. Jadi kalau di antara ruang kamar tidur anak dan kamar tidur orang tua masih ada ruangan family room di sini, kan jadi lebih berkesan, lebih erat hubungan keluarganya antara orang tua dan anaknya. Yuk, sekarang ini ada satu ruangan lagi yang kita bisa gunakan sebagai kamar tidur anak juga. Ukurannya sama kayak, kurang lebih sama kayak kamar tidur anak yang tadi yang pertama, identik, kurang lebih sekitar 2,5 kali 2,5, tetapi di sini hadapnya hadap depan dan ada bukaan jendela yang cukup besar ya kan, secara sirkulasi udara secara alami dan tidak pengap ruangannya. Ini kamar tidurnya ini kita bisa gunakan kamar tidur single ya, single bed. Ini meja belajar di sini ya kan. Ini bisa ada lemari pakaian anaknya. Udah oke sih desainnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke area master bedroomnya. Nah, ini dia area master bedroomnya. Area master bedroomnya ini cukup oke sih ukurannya menurut Sugi. Ukurannya ini sekitar 3x4 kurang lebih ya. Cukup oke lah. Nah, ini kamar tidur utamanya ini kita bisa taruh ranjang king. Masih oke sih. King di tengah-tengah sini ya. King size. Terus ini kita bisa tambahin TV di sini ya kan, udah ada colokannya tuh. Nah, terus juga ini bisa kita tambahin nakas di sini ya. Ini kan jadi ranjang, ada nakasnya. Terus juga ada lemari sebelah sono. Nah, kamar tidur utama juga sudah memiliki ensuite bathroom. Ini kamar tidur utamanya, kamar mandinya di kamar tidur utama juga sudah ada pembatas antara shower dan klosetnya. Klosetnya juga sudah menggunakan American Standard beserta wastafelnya, dan juga klosetnya lagi-lagi ada elektriknya. Cakep deh, keren banget. Ya, sekarang mau tahu kan harganya berapa sih rumah seperti ini? Sugi kasih unjuk harganya di akhir video. Nah, sobat online, udah lihat kan rumahnya seperti apa? Kalau menurut Sugi sih rumahnya ini udah cakep dan keren banget deh, ya gak? Fasad rumahnya dengan bergaya modern minimalis, rumahnya 3 lantai, dan ukuran rumahnya 8x15, sangat cocok untuk keluarga besar untuk tinggal di sini. Dan rumah ini rumah baru loh, ya kan? Lokasinya premium banget, sangat menempel dengan Kelapa Gading. Enak kan nempel dengan Kelapa Gading, mau main ke mall Kelapa Gading, terus di sana juga banyak pusat kuliner, serta juga banyak dikelilingi sekolah-sekolah ternama. Udah nggak salah deh untuk beli rumah ini. Harganya hanya 3 M-an aja, ya kan? So, untuk sobat-sobat online yang mau survei dan lihat langsung rumahnya ini, bisa kontak Sugi ya. Serta juga untuk sobat online yang mau titip jual atau titip sewa, bisa kontak Sugi juga. Serta juga tolong bantu like, share, dan subscribe YouTube channel Sugi agar Sugi semakin semangat nih untuk review-review properti lainnya yang menarik-menarik untuk sobat online. Serta juga tolong bantu follow akun IG dan akun TikTok Sugi ya, karena di sana banyak informasi properti lainnya. So, tunggu apa lagi sobat online? Buruan beli rumah ini. Thank you for watching ya. Dah.